Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Deviana dari kelas 12 pemasaran B. Kalian pasti pernah bertanya-tanya kan, bagaimana negara Jepang bisa menjadi negara yang maju dan modern sampai sekarang ini? Awal sejarahnya itu berawal dari peristiwa restorasi Meiji. Apa sih restorasi Meiji itu? Pasti kalian penasaran kan? Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah restorasi Meiji. Latar belakang restorasi Meiji. Sejak abad 19, pemerintahan Jepang dikuasai oleh Bakushu dan Shogun. Jepang menggunakan politik isolasi diri dari pengaruh kebudayaan luar. Kaisar dianggap titisan dewa dan tinggal di istana Kyoto jauh dari keramaian. Pengertian restorasi Meiji. Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, yaitu serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang, dan berlanjut hingga zaman Edo yang sering juga disebut dengan akhir Keshogunan Tokugawa dan awal zaman modern. Para shogun umumnya berasal dari daimyo yang kuat secara ekonomi dan militer. Daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah yang tunduk pada shogun dan kaisar. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai sejak abad ke-16, ketika para pedagang dan misionaris Serikat Yesus dari Portugal menginjakan kaki di Jepang. Namun tidak lama berselang, tepatnya tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan Sakoku. Apa itu kebijakan Sakoku? Kebijakan Sakoku merupakan kebijakan negara tertutup di mana orang Jepang tidak boleh keluar negeri dan begitu pun sebaliknya. Kebijakan ini berlangsung selama 2,5 abad, dari tahun 1639 hingga sampai tahun 1854, yang membuat Jepang terisolasi dengan dunia luar. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Jepang tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Beberapa negara masih diizinkan menjalani hubungan ekonomi dengan Jepang. Dampak dari restorasi Meiji. Restorasi Meiji membawa dampak yang sangat luar biasa dalam segala aspek kehidupan Jepang, sehingga Jepang melaju menuju masa kejayaannya serta menjadi negara yang kuat dan modern serta sejajar dengan negara-negara barat lainnya. Dari kebijakan Sakoku tersebut, ada dua alasan utama yang menyebabkan kebijakan Sakoku ini dilaksanakan. Yang pertama, Shogun menuding keterlibatan orang luar terhadap kegiatan di dalam negeri, seperti pemberontakan di Semenanjung Shimabara, Nagasaki. Alasan kedua, mempertahankan kekuasaan Shogun Tokugawa dari pesaingnya Daimyo Tozama, yang dianggap sebagai pihak luar oleh penguasa Jepang. Dampak dari restorasi Meiji dalam bidang pemerintahan. Meiji telah mengembangkan pemerintahan feodal sehingga pemerintah Jepang bercorak berdemokratis. Yang kedua, dampak restorasi Meiji dalam bidang ekonomi. Jepang pada akhir abad ke-16 dapat menguasai pasar di seluruh Asia, bahkan merupakan saingan berat bagi Eropa dan Amerika, serta berubah dari negara agraris menjadi negara industri. 3. Dampak restorasi Meiji dalam bidang pendidikan. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Dan yang keempat, dampak restorasi Meiji dalam bidang angkatan perang. Jepang memiliki angkatan perang yang kuat dan disiplin. Tujuan restorasi Meiji. Yang pertama, melawan keshogunan dan mengembalikan kekuasaan Jepang pada kaisar. Yang kedua, melaksanakan modernisasi tanpa mengorbankan kesatuan dan persatuan nasional. Yang ketiga, mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara barat sekaligus menaikkan posisinya di mata internasional. Jadi, restorasi Meiji merupakan reformasi negara Jepang yang terjadi hanya 3 tahun. Restorasi Meiji menandakan jatuhnya Keshogunan Tokugawa dan menjadi awal kebangkitan negara Jepang. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jepang seperti pendidikan dan sistem militer. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah restorasi Meiji di negara Jepang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.